Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya, ikhwah. Masih di halaman 67, masih di pembahasan tentang Jam'ul Quran fi ahdi Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Masih berbahas tentang pengumpulan Al-Quran di zamannya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Baik. Kita sampai di pembahasan tentang Al-Manhaj Al-Muttaba fi Rasmi Halal Ikhtilaf. Metode yang dipakai, yang diterapkan dalam penulisan mushaf ketika terjadi khilaf. Sudah kita sampaikan bahwasanya tim penulisan Al-Quran di zamannya Utsman itu terdiri dari 4 orang yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Ada Abdullah bin Zubair, ada Sa'id bin Al-As, ada Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham. Ya, 3 dari 4 mereka ini adalah berasal dari Quraisy. Ya, kecuali Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit beliau dari Madinah. Nah, maka metode yang diajarkan oleh Utsman kepada mereka bertiga adalah kalau terjadi pertentangan khilaf tentang cara penulisan dalam mushaf, ingat penulisan bukan makna, ya. Tentang penulisannya, apakah ini pakai ta marbuto atau ta maftuhah, misalkan ini pakai domir apa, misalkan. Nah, persisihan yang seperti itu, khilaf-khilaf yang seperti itu, bagaimana cara mengatasinya jika itu terjadi? Nah, maka Utsman mengajarkan kalau terjadi khilaf dalam masalah seperti itu, kembalikanlah kepada lughah Quraisy, ya, kepada ya, bahasa Quraisy. Nah, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Quraisy. Sebagaimana sudah kita berikan contoh ya, di pertemuan sebelumnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Az-Zuhri, khilaf di antara mereka tentang penulisan tabut itu dengan ta maftuhah atau tabut dengan ta marbutoh. Nah, ya 3 orang selain Zaid berpendapat itu harus pakai ta maftuhah. Nah, sedangkan Zaid mengatakan tabut pakai ta marbutoh karena memang dalam lughah Madinah seperti itu, lahjah Madinah seperti itu. Nah, maka terjadi perselisihan di situ. Kemudian Utsman menjadi penengah perkara mengatakan pakai ta maftuhah, pakai pendapatnya Quraisy di situ. Baik. Sekarang kita masuk ke poin yang ke-6 dari poin-poin yang penting diketahui berkaitan dengan pengumpulan Al-Quran di zaman Utsman, yaitu adadul masahib al-mansukhah. Kan tadi sudah kita sampaikan bahwasanya ketika Utsman sudah memperbanyak mushaf itu disebarkan ke negeri-negeri kaum muslimin. Nah, tujuannya adalah menghindari terjadinya khilaf. Ya, menghindari terjadinya khilaf. Nah, mushaf yang ditulis oleh Utsman itu, yang diperbanyak oleh Utsman itu ada berapa mushaf? Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Qala Anas wa arsala ila kulli ufukin bi mushafin mimma nasahu. Ya, dan Utsman mengirim ke setiap ufuk, setiap penjuru satu mushaf mimma nasahu, dari yang mereka nasakh. Nasakh di sini bukan hapus maksudnya, aslinya itu ya kopi. Waqad waqa'a khilafun bainal ulama fi adadi hadil masahif. Ada khilaf di antara para ulama berapa mushaf yang diperbanyak oleh Utsman itu. Ya, 1, 2, 3, 4. Was-sahih annaha sittah. Yang benar adalah 6. Ya, 6 mushaf. Al-mushaful ladzi istaktabahu Utsman li nafsihi. Yang pertama, mushaf yang ditulis oleh Utsman untuk dirinya sendiri. Ya. Wa khamsatun ursilat ilal hawadir al-islamiyah, karena beliau khalifah kala itu. Ya, kemudian ya 5 lagi itu yang ditulis dan disebarkan ke al-hawadir al-islamiyah, ke peradaban-peradaban Islam di negara-negara lain. Al-kubra, ya, pusat-pusat peradaban Islam yang paling besar, artinya titik-titik banyaknya kaum muslimin di situ. Ya, di mana itu? Di Makkah 1, di Madinah 1, di Kufah 1, di Basrah 1, dan di Syam 1. Nah, ya itu mushafnya. Waqad arsala Utsman ma'a kulli mushafin qari'an yuqri'un nasa wa yu'allimuhum. Apakah cukup dengan mengirim mushaf saja kemudian dibiarkan? Enggak, Utsman perhatiannya besar dalam masalah ini. Maka ya, dibarengi ya, ketika mengirim mushaf tersebut ada diutus satu orang qari. Ya, satu orang qari dari kalangan para sahabat tentunya yang tidak diragukan lagi ilmunya dalam masalah qiraat. Ya, diutus satu orang di masing-masing mushaf itu. Jadi mushafnya plus pengajarnya gitu. Maka fasara kullu ahli baladin yaqra'una bima yuqri'uhum imamuhum. Nah, akhirnya setiap negara tadi, Mekah, Madinah, Kufah itu masing-masing membaca Al-Qur'an sebagaimana yang diajarkan oleh
sahabat yang diutus oleh Utsman tadi. Wa yarji'una fi dhabti masahifihim ilal masahif al-mursala ilaihim, dan mereka ya nanti memperbanyak mushaf yang ada sama mereka itu. Mushaf yang dibawa oleh satu orang sahabat yang diutus Utsman tadi, mereka perbanyak lagi, kemudian mereka cocokkan dengan mushaf yang dibawa. Nah, al-muwahhadah rasman wa tartiban, sehingga menjadi satulah, menjadi samalah penulisan dan ya tertibnya, ukurannya. Taib. Linusyu'iha min masdarin wahid, ya, karena memang dia bersumber dari masdarin wahid, ya, dari satu sumber, ya. Wa bidzalika in hasamal khilafu fi qiraatil Qur'an. Oleh karena itu menurunlah jumlah khilaf dalam masalah qiraatil Qur'an. Nah, kemudian yang ketujuh, ilzamun nas bima nusikha min mushafi Abi Bakar wa amruhum bitahriki masahifihim. Nah, ini bedanya pengumpulan Al-Qur'an di zaman Abu Bakar dengan di zamannya Utsman. Kalau Abu Bakar dulu nggak mewajibkan orang-orang untuk membaca Al-Quran dengan qiraat yang sesuai dengan mushaf yang telah disusun itu. Nggak wajib ikut mushaf yang ada. Gitu. Ya, yang satu itu. Nah, tapi kalau Utsman, dia mewajibkan orang-orang. Kenapa? Karena khilafnya sudah parah sekarang. Itu sampai hampir terjadi peperangan antar satu suku dan suku yang lain diakibatkan perbedaan dalam masalah qiraat. Nah, kemudian Utsman memerintahkan untuk membakar mushaf-mushaf yang lain. Ya, tujuannya bukan karena membenci, bukan, ya. Bahkan di sini untuk menghindari mudarat yang lebih besar, yaitu perpecahan kaum muslimin. Tadharu ahammiyatu jam'i Utsman radhiyallahu anhu min khilali hadzal ilzam. Ya, inilah ya bukti atau tanda pentingnya pengumpulan Al-Qur'an di zaman Utsman. Ya, karena ada pengharusan ini. Haitsu kana hasiman qati'an lil khilaf, karena beliau itu berusaha untuk memutuskan khilaf. Wa dzalika littifaqil masdar. Ya, kenapa harus ada khilaf padahal masdarnya satu, sumbernya satu? Walaula hadhil khutwatu lama haqqaqa hadzal amalul jalilu ahdafahu. Kalau bukan karena langkah yang ditempuh oleh Utsman ini, maka ya, proses atau amal untuk mengumpulkan Al-Qur'an tadi menjadi mushaf yang satu itu tidak akan mendapatkan atau tidak akan mencapai tujuannya. Nah, jadi tujuan dari Utsman meminta untuk memperbanyak mushaf itu tujuannya apa? Biar kaum muslimin membaca dengan satu qiraat saja. Ada satu rujukan yang jelas begitu. Nah, kalau seandainya tidak ada pengharusan untuk mengikuti satu mushaf ini saja, maka tentu tidak ada gunanya dong Utsman memerintahkan untuk memperbanyak mushaf. Toh akan tetap terjadi khilaf. Nah, karena beliau punya kuasa waktu itu sebagai khalifah, maka ya, beliau punya kuasa untuk memerintahkan kaum muslimin agar membaca dengan mushaf yang satu saja. Wa bihadza yattadihu ikhtilafu amali Utsman an amali Abi Bakr radhiyallahu anhuma. Dari sinilah menjadi jelas perbedaan antara amalnya Abu Bakar dan amalnya ya Utsman, pengumpulan Al-Quran di zaman Utsman dan di zamannya Abu Bakar. Wa bima ya'ti khulasah li abrazil furuq bainahuma. Ya, sekarang kita lihat di tabel ini ya ringkasan dari perbedaan-perbedaan itu ya, yang paling jelas ya. Yang pertama al-maqsud bihi. Ya, baris pertama itu tujuan pengumpulan. Kalau pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar itu al-jam'ul bakri ya. Al-jam'ul bakri itu maksudnya pengumpulan di zaman Abu Bakar. Al-jam'ul utsmani itu pengumpulan di zaman Utsman. Nah, jadi ada dua pengumpulan ini. Maksudnya, kalau jamak di zaman Abu Bakar itu tujuannya mengumpulkan Al-Quran yang terpisah-pisah di satu mushaf. Ya, mengumpulkan Al-Quran yang tertulis, bukan mushaf. Mushaf itu harus dari awal sampai akhir, A sampai Z itu mushaf. Yang 30 juz. Nah, maka dia belum dinamakan mushaf karena belum full, belum lengkap begitu. Nah, itu di zaman Abu Bakar. Kalau di zaman Utsman, mushafnya sudah ada, hanya diperbanyak saja. Mushaf yang sudah ada di zaman Abu Bakar diperbanyak sama Utsman. Kemudian sebabnya juga beda. Kalau Abu Bakar sebabnya khawatir Al-Quran itu punah dari Jazirah Arab dikarenakan para penghafal Quran banyak yang mati di medan perang. Nah, ya, sedangkan Utsman kekhawatirannya beda. Dia kekhawatirannya terjadi peperangan antara kaum muslimin disebabkan khilaf dalam qiraat Al-Quran. Kemudian yang dibebankan tugas al-mukallafnya, kalau di zaman Abu Bakar itu Zaid bin Thabit sendirian. Ya, kalau di zamannya Utsman, Zaid bin Thabit beserta 3 orang Quraisy. Kemudian jumlah mushaf yang dihasilkan oleh Zaid hanya satu.
Nah, tapi kalau di zamannya Utsman itu ada 6. Ya, menurut pendapat yang benar ada yang mengatakan 4 juga. Nah, kemudian al-ilzam bima fi, ya, pengharusan untuk mengamalkan atau mempraktekkan Al-Qur'an itu baqiyat nusratul mushaf inda Abi Bakar tsumma inda Umar wa lam yulzimin nas bima fi. Hanya disimpan saja mushaf di zaman Abu Bakar itu, kemudian dipegang oleh Umar, kemudian Hafsah. Nah, tidak ada keharusan orang-orang untuk mengamalkan atau mengikuti qiraat yang ada di mushaf itu. Ya, nggak semua orang tahu mushaf itu. Nah, adapun di zaman Abu Bakar, di zamannya Utsman, itu semua harus ngikut mushaf yang ada, mushaf-mushaf yang lain bakar, bahkan mushafnya Ibnu Mas'ud di situ dibakar. Ya, mushaf Ibnu Mas'ud. Jadi beliau yang terakhir menyerahkan mushafnya. Bahkan sebagian riwayat beliau mengatakan beliau tidak menyerahkan mushafnya, tapi tetap ya tidak mengajarkan kepada orang lain. Artinya qiraatnya masih sama. Ya, qiraatnya masih sama. Baik. Kemudian mauqifus sahabah minal jam'i al-sunani. Nah, ini yang harus kita pahami sekarang. Gimana sikap para sahabat terhadap pengumpulan Al-Qur'an di zaman Utsman itu? Apa sahabat sami'na wa ata'na gitu atau bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Talaqas sahabatu radhiyallahu anhum jam'a Utsman bil qabul. Mereka menerima, ya, secara umum para sahabat menerima Al-Qur'an yang telah disusun oleh Utsman. Wa asnau ala sani'ihi, mereka memuji orang yang pertama kali punya ide itu Utsman. Fan Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas qala adraktu ashab Rasulillah SAW mutawafirin. Nah, kata Mus'ab bin Sa'ad, ya, ini beliau tabi'in ya. Beliau mengatakan, saya menjumpai ya para sahabat Rasulullah SAW masih banyak yang hidup. Mutawafirin, masih banyak yang available. Artinya mereka masih hidup. Fama ra'aitu ahadan minhum aba ma sana Utsman fil masahib. Dan aku tidak menjumpai satupun dari sahabat-sahabat itu yang mencela apa yang telah dilakukan oleh Utsman. Yaitu ketika mengumpulkan mushaf itu. Nggak ada satupun yang mencela atau protes. Wa an Suwaid bin Ghaflah yaqulu sami'tu Aliyan yaqul rahimallahu Utsman. Laulituhu la fa'altu ma fa'ala fil masahib. Ya, Suwaid bin Ghaflah juga pernah mendengar Ali bin Abi Thalib mengatakan, semoga Allah merahmati Utsman. Seandainya aku yang menjadi khalifah kala itu, maka aku akan melakukan apa yang dilakukan oleh Utsman. Artinya satu ide dengan Ali, cuman Ali itu waktu itu kan belum menjadi khalifah. Walam yuzkar i'tiradan an ahadin minhum illa ma ruwiya an Ibnu Mas'ud ibtida'an thumma sara ila muwafaqatil jamaah fi akhir amrihi radhiyallahu anhu. Nah, itu dia. Ya. Dan tidak ada i'tirad, pertentangan satupun, ya, kecuali Ibnu Mas'ud. Ini pun secara riwayat saja, di awal-awal Ibnu Mas'ud menolak. Ya, karena beliau punya mushaf yang hampir lengkap, ya, yang beliau pakai. Nah, kemudian akhirnya juga ujung-ujungnya beliau muwafaqatul jamaah. Beliau akhirnya setuju dengan pendapat jamaah, ya, dan beliau kemudian membakar mushaf yang beliau punya. Wa hakadha ajma'atil ummah 'alal mashahif al-Utsmaniyah. Begitulah umat sepakat dengan mushaf Utsmani. Maka ikhwah, selama kita membaca Al-Qur'an dari mushaf, ya bayangkan selama itu juga pahala mengalir untuk Utsman bin Affan dan 4 orang sahabat yang berjasa tadi. Ya radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, ya, maka bagaimana kita kaum muslimin ya bisa membenci Utsman, ikhwah? Bagaimana kita bisa membenci para sahabat sedangkan jasa mereka sedemikian besar untuk kita? Bayangin kalau ya Utsman tidak pernah melakukan ini, ya betapa kesusahannya kaum muslimin sekarang. Ya, untuk lihat contoh orang-orang Nasrani, ya, versi Injil mereka itu kan macam-macam itu, sehingga mereka terpecah belah. Versi Injil ini, versi Injil itu, bahkan nggak ada yang tahu pasti berapa jumlahnya Injil itu, saking banyaknya. Baik. Jadi sepakatlah umat membaca Al-Quran mengikuti mushafnya Utsman. Allati sarat imaman ya'udun nasu ilaiha. Ya, itu kemudian menjadi imam. Ya, ya'udun nasu ilaiha. Nabi mengatakan, "Natajtam yang ummati ala dolalah." Umatku tidak mungkin sepakat di atas suatu kesesatan. Nggak mungkin umat menerima ini kalau ini adalah sebuah kesalahan. Ya. Wa yansakhuna masahifahum anha jilan ba'da jilin. Nah, kemudian mushaf itu diperbanyak generasi demi generasi. Yang satu di Mekah diperbanyak, satu di Madinah itu diperbanyak menjadi banyak, kemudian disebarkan sana kemari. Hatta wasalat baina aidina, sampai ke zaman kita sekarang, di hadapan kita sekarang, naqra'ul Qur'ana minha ghuddan tariyan kama anzal, kita membaca Al-Qur'an ya segar ya sebagaimana dia baru turun.
Qala al-Baqilani rahimahullah, Imam al-Baqilani mengatakan jami'ul Qur'an alladzi anzalahu Allah taala wa amarna bi itsbati rasmihi wa lam yansakhu wa yarfa' tilawatahu ba'da nuzulihi huwa hadzal ladzi baina ad-diffatayn atau baina ad-daffatayn. Seluruh Al-Qur'an dari awal sampai akhir yang pernah Allah turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan untuk isbat rasamnya, ya, penetapan penulisannya, artinya tidak berubah-ubah lagi penulisannya, lam yansahu, dan tidak pernah tidak dinasakh, tidak pernah diangkat tilawahnya setelah dia diturunkan, itulah yang berada di antara dua sampul yang kita baca sekarang. Alladzi hawahu mushafu Utsman, itulah yang ya dikandung oleh mushafnya Utsman, wa annahu lam yunqas minhu syai' wa la zida fi, tidak ada yang berkurang darinya, tidak ada juga yang ditambah. Artinya huwa. Mushaf yang kita baca sekarang itulah yang pernah turun kepada Nabi SAW, kecuali ayat-ayat yang mansuh tentunya. Mansuh secara tilawah dan secara hukum. Karena nanti kita belajar di nasakh ya, bahwasanya ada ayat-ayat Al-Quran yang dia mansuh hukumnya, tapi qiraatnya masih ada. Ada yang mansuh qiraat dan hukumnya. Ada yang mansuh qiraatnya saja, hukumnya ada. Macam-macam. Nanti akan kita bahas di babnya sendiri. Wa min thamma kana itina'ul ulama bil masahib al-Utsmaniyah wa ma kutiba anha. Nah, itulah kemudian mushaf Utsmani inilah yang sangat diperhatikan oleh para ulama, yang diperbanyak oleh Majma' Fahad, Malik Fahad di Tibaah di di Makkah, di Madinah itu kan mushaf ini. Nah, Panasya'atil ulum al-muta'alliqah bil mushaf syarif ka ilmi rasmi wa tabat. Maka dengan munculnya mushaf ini muncullah ilmu baru yang berkaitan dengan mushaf. Jadi mushaf itu sendiri ada ilmunya. Atau mas bedakan mushaf dengan Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu adalah petunjuk. Ya, apa yang berada di dalam lembaran-lembaran kertas itu. Mushaf itu bentuk fisiknya. Itu dibedakan, ya. Al-Qur'an itu apa yang antum hafalkan di dada antum amalkan, antum jadikan petunjuk, nah itu Al-Qur'an. Ya, yang ada di dalam ya, kertas-kertas itu mushaf, gitu. Tapi tetap ya, mushaf pun harus dimuliakan sebagaimana kita memuliakan Al-Qur'an. Nah, karena dia kita ibaratkan mushaf itu seperti wadahnya Al-Qur'an, dan dia harus disucikan juga ya. Nah, jangan termakan dengan pendapat-pendapat liberalis mengatakan ya selama kita memuliakan Al-Quran nggak apa-apa kita injak-injak dia dan sebagainya. Nah, bukan begitu. Bahkan justru di antara bukti kita memuliakan Al-Quran yang ada di dada itu ya dengan memuliakan bentuk fisiknya. Gitu. Nah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa memuliakan syiar-syiar Allah, dan syiar Allah yang paling utama adalah Al-Quran, maka itu merupakan bentuk ketakwaan. Maka semakin bertakwa orang ya semakin memuliakan mushaf maupun Al-Quran. Nah, maka ya, setelah munculnya mushaf Utsmani ini, muncullah ilmu baru yang berkaitan dengan mushaf. Kalau ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, yaitu ilmu tafsir, ilmu sababun nuzul, dan sebagainya. Tapi berkaitan dengan mushaf, ada namanya ilmu rasam dan ilmu dhabat. Ya, ilmu rasam dan ilmu dhabat. Rasam itu sistem penulisan mushaf, dhabat itu simbol-simbol yang ada di situ. Ya, lingkaran, kemudian bentuk oval, kemudian ini kok ada tanda lonjong sebagaimana, apa maknanya? Nah, itu dibahas dalam ilmu dhabat. Wa fil mabahits taliyah al haditsu anha. Di pembahasan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang ilmu rasam dan ilmu dhabat ini. Wa qabla dzalika nulqi ad-daw'a ala mas'alatil muta'alliqah bi jam'il Qur'an fi marahil thalath wa hiya mas'alatu tartibi suwaril Qur'an wa ayatihi wa adadi kullin minha. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang rasam dan dhabat tadi, kita akan sampaikan sekilas permasalahan yang masih ada kaitannya dengan jam'ul Qur'an, yaitu permasalahan urutan surat dan ayat serta jumlah ayat Al-Quran yang benar berapa. Nah, itu insyaAllah ta'ala akan kita bahas di dars selanjutnya di halaman 70 insyaAllah. Allah ta'ala ala wa alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.